atau kita bisa melakukan suatu tindakan. Terus ada juga feedback, misalnya komen-komen dari konsumen, kira-kira produk ini oke apa enggak, kalau misalnya enggak oke, di mana kurangnya, seperti itu. Itu proses komunikasi. Terus ini faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap. Bisa prinsip-prinsip psikologis, ada faktor pengulangan, ya kan? Misalnya awalnya kita nggak suka sama sesuatu, tapi orang-orang di sekitar kita terus bilang ini loh bagus, oke, coba entah. Nggak berhenti-berhenti. Saya hampir setiap hari ngomong gitu kan, otomatis kita tertanam kayak mungkin bisa juga awalnya halah ya wes tak cobanya. Daripada misalnya orang-orang itu ngomong terus atau enggak karena mereka semua bilang oke terus jadi akhirnya kita secara psikologis kita juga berubah awalnya dari negatif ke positif karena ada pengulangan secara terus menerus. Ya, bisa jadi tergoda. Terus kalau kelangkaan ini bisa menjadi salah satu daya tarik tersendiri kalau baju yang langka. Misalnya nggak semua orang bisa punya barang tersebut. Itu adik saya itu kayak gitu. Dia paling suka sama barang-barang kalau yang limited edition. Mbak ada yang kayak gitu enggak? Ada yang suka punya barang biasanya mahal harganya. Tergantung produknya juga Mbak sebenarnya. Kenapa wifi-nya putus? Halo, masih bisa dengar saya? Oke. Terus yang ketiga ada wewenang atau authority. Pihak pemberi pesan dalam komunikasi menjadi salah satu hal yang penting bagi konsumen. Nah ini misalnya kalau orang yang memberikan informasi itu orang yang ahli dalam bidangnya, biasanya kita lebih percaya kan? Daripada kadang-kadang ada yang kita lebih percaya kalau yang bilang itu pakarnya daripada misalnya hanya sekedar selebritis yang jadi modelnya seperti itu. Terus kalau konsumen sampai yang keempat konsistensi. Konsumen memiliki kecenderungan untuk tidak bersikap kontradiktif terhadap pernyataan dan perbuatannya mengenai isu tertentu. Jadi itu tadi. Biasanya sikap dan tindakan itu lebih konsisten. Sama, kalau sikapnya positif ya tindakannya positif. Terus rasa suka. Konsumen terkadang terpengaruh untuk membeli sesuatu berdasarkan rasa sukanya terhadap sesuatu, itu jelas. Kita pasti beli sesuatu yang kita sukai. Nggak mungkin kita beli sesuatu yang kita nggak suka ya toh. Buat apa terusan dibeli kalau nggak suka? Nggak dipakai nantinya. Terus konsensus. Ini keinginan untuk memiliki konformitas terhadap lingkungannya. Tuh. Nah, jadi kayak tadi ini karena pingin diakui dalam kelompok misalnya. Jadinya dia harus melakukan hal yang sama dengan kelompok tersebut, itu konsensus. Nah, ini sumber pesan itu bisa dari perusahaan, perwakilan penjualan perusahaan, media, toko, retail, kombinasi, macam-macam sumber pesan. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan. Nah, ada kredibilitas sumber, sama sikap dari komunikator, kesamaan dengan audiens. Terus kalau faktor pesannya ada dari sisi pesan, ada urutan pesan, daya tarik.
Alhamdulillah ya Allah. Maaf. Ah, iya. Terus faktor pentima itu ada kepribadian, suasana hati, sama jenis kepercayaan. Kalau suasana hatinya lagi nggak oke, mungkin nggak bisa dia menerima dengan baik. Tapi kalau lagi oke, bisa. Ya, responding. Oh my